Di proses berikutnya adalah bagaimana Yesus mati. Saudara, Yesus mati pertama-tama dimulai dari ia dihianati oleh muridnya sendiri. Di situ dikatakan dari Matius 26 ayat 14 sampai ke-16, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala, ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi proses kematian Yesus dimulai dari Yudas yang mengkhianati Yesus. Berikutnya adalah ia memeluhkan darah, berpeluhkan darah. Lukas 22 ayat 44. Di sini dikatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yang ketiga, Yesus ditangkap. Matius 26 ayat 57. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar itu. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Hal ini tidak bisa terjadi apabila Yudas tidak mengkhianatinya. Hal ini bisa terjadi pada waktu mereka bisa mendapatkan di mana Yesus berdoa. Yang keempat adalah diolok-olok. Lukas 22 ayat 63. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Yang kelima, disangkal. Lukas 22 ayat ke-34. Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Yang kelima adalah Yesus disangkal oleh muridnya sendiri. Yang keenam, bagaimana ia mati? Disesah. Yohanes 19 ayat yang pertama, lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Ini adalah sebuah ayat yang begitu singkat, tetapi percayalah, proses yang sebenarnya adalah tidak sesingkat kita membaca ayat ini. Bagaimana Yesus disesat dengan cambuk yang berujungkan, di ujung cambuk itu ada 3 bola-bola. Dalam setiap bolanya ada besi-besi tajam atau mungkin kita sebut paku-paku, yang pada waktu paku-paku tersebut menyentuh daging manusia, maka ia akan merobek. Ia akan menarik daging tersebut sampai keluar. Itu mengapa di Perjanjian Lama berkata bahkan rupanya pun tidak akan dikenali lagi. Begitu tubuh Yesus hancur karena disesah. Yang berikutnya adalah Yesus bermahkotakan duri. Yohanes 19 ayat yang kedua. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Setelah Yesus disesah, tidak cukup sampai di situ, maka prajurit-prajurit tersebut memasangkan mahkota duri. Yang berikutnya adalah Yesus harus memikul salib. Yohanes 19 ayat yang ke-7. Sambil memikul salib, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Jadi setelah ia disesah, ia dipasangkan mahkota duri. Tidak hanya sampai di situ saja, ia harus mengangkat sendiri salib di mana ia akan disalibkan. Sebuah salib yang tidak kecil, sangat besar. Sebuah salib yang tidak diamplas, sangat kasar. Selanjutnya adalah Yesus disalibkan. Yohanes 19 ayat yang ke-8, dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan terakhir saudara, Yesus ditikam. Yohanes 19 ayat 34. Tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitulah proses Yesus mati. Yesus mati untuk dosa yang ia tidak perbuat. Ia tidak bercacat, ia tidak bercela, ia tidak berdosa, bahkan ia menyangkali biologisnya. Ia tidak menikah, ia tidak mengenal wanita, ia tidak berkeluarga, ia menyangkali keinginan-keinginan daging manusia. Ia sangkali semua. Ia mati untuk sesuatu yang ia tidak perbuat. Yesus mati
untuk dosa-dosa manusia. Yesus mati untuk dosa kita semua. Yesus mati untuk dosa umat manusia. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan menerima keselamatan. Bahkan sesuatu yang menarik, salah satu dari penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus itu berkata, di Lukas pasal yang ke-23 ayat 42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan Yesus menjawab, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Yesus tidak melihat apapun latar belakangnya, Yesus tidak melihat dosa apapun yang terjadi padanya, tetapi Yesus menerima dia, sebab ia menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Berilah dirimu percaya kepada Tuhan, maka segala dosa-dosamu akan diampuni dan engkau akan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom saudara.